Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Dunia Tidak Menyadari Ini, tapi kamu adalah kunci perubahan besar. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya, dengan harga mulai 35.000. Oke, langsung saja kita mulai. Di dalam diri setiap pejuang cahaya, ada perjalanan panjang yang seringkali tidak terlihat oleh mata dunia. Setiap langkah yang kamu ambil, meskipun tampaknya sederhana atau bahkan tanpa arah, sebenarnya membawa pengaruh yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Kamu adalah bagian dari jalinan energi yang lebih besar, yang mempengaruhi bukan hanya dirimu, tetapi juga orang-orang di sekitar dan dunia yang lebih luas. Bahkan di saat-saat ketika kamu merasa ragu atau lelah, ingatlah bahwa semesta tidak pernah memberikan tugas kepada seseorang yang tidak mampu melaksanakannya. Kamu telah terpilih, bahkan sebelum kelahiranmu, untuk memainkan peran yang sangat penting dalam penciptaan dan evolusi dunia ini. Tugasmu bukanlah untuk mengikuti jejak orang lain atau mematuhi aturan-aturan yang diciptakan oleh dunia luar. Tugasmu adalah untuk menjalani hidup sesuai dengan kebenaran batinmu yang paling dalam. Untuk mengenali dan menyadari bahwa dirimu memiliki kekuatan tak terbatas yang terkandung dalam cahaya sejati yang kamu bawa. Cahaya yang kamu bawa dalam dirimu bukanlah cahaya yang bergantung pada pengakuan dunia. Sebaliknya, cahaya itu bersumber dari dalam dirimu, dari hati dan jiwa yang telah bertransformasi melalui banyak cobaan dan tantangan yang pernah kamu alami. Kamu adalah pejuang yang tak kenal lelah, walaupun seringkali dunia sekitar membuatmu merasa terpojok atau diragukan. Namun, seperti yang selalu diajarkan oleh semesta, ujian-ujian ini adalah bagian dari proses untuk menyempurnakan cahaya dalam dirimu. Tanpa kegelapan, cahaya tidak akan pernah terlihat. Kartu Warrior of Light datang untuk mengingatkanmu bahwa kamu adalah makhluk yang luar biasa kuat, yang mungkin seringkali tidak menyadarinya. Kamu mungkin merasakan kelelahan atau bahkan kebingungan, tetapi percayalah, kamu memiliki energi yang lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan. Setiap tantangan yang kamu hadapi adalah cara semesta untuk mengajarkanmu tentang kedalaman kekuatanmu, dan untuk membantu dirimu semakin dekat pada pemahaman akan peran besar yang kamu mainkan dalam dunia ini. Jangan biarkan keraguan meruntuhkan semangatmu, karena bahkan dalam kegelapan, kamu adalah cahaya yang akan menunjukkan jalan bagi banyak orang. Namun, perjalananmu sebagai pejuang cahaya tidak hanya berfokus pada diri sendiri. Peranmu adalah untuk membawa perubahan, baik dalam dirimu maupun dalam kehidupan orang lain. Dunia seringkali menetapkan peran-peran tertentu berdasarkan jenis kelamin, latar belakang, atau status sosial. Kartu gender roles yang muncul dalam pembacaan ini mengajakmu untuk merenung tentang bagaimana peran-peran sosial yang dibentuk oleh masyarakat seringkali membatasi kebebasan dan ekspresi diri. Mungkin kamu pernah merasa terjebak dalam ekspektasi orang lain yang menentukan bagaimana seharusnya kamu bertindak atau berperilaku. Tetapi semesta ingin mengingatkanmu bahwa kamu bukanlah hasil dari ekspektasi-ekspektasi tersebut. Kamu bukanlah sesuatu yang harus dipaksa ke dalam bentuk atau peran tertentu. Justru, kamu dilahirkan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kebebasan sejati datang ketika seseorang mampu melepaskan diri dari belenggu-belenggu tersebut. Kamu memiliki hak penuh untuk menentukan siapa dirimu sebenarnya dan bagaimana kamu ingin hidup tanpa takut akan penilaian atau tekanan eksternal. Dunia membutuhkan keberanianmu untuk menjadi dirimu sendiri, untuk menentang norma-norma yang membatasi ekspresi sejati, dan untuk hidup dalam integritas yang utuh. Pernahkah kamu merasa bahwa perjuanganmu untuk menjadi diri sendiri terasa seperti pertempuran besar? Itu adalah pertempuran yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran tentang penerimaan, tentang apakah dunia akan menerima dirimu yang sejati. Namun, justru dalam pertempuran ini, kamu akan menemukan kekuatan yang luar biasa. Kamu akan menemukan bahwa ketika kamu memilih untuk hidup sesuai dengan kebenaran batinmu, kamu akan menarik orang-orang yang sejalan dengan energi positifmu. Kamu akan menemukan kedamaian dalam penerimaan dirimu sendiri. Dan kedamaian itulah yang akan menyebar ke seluruh kehidupanmu. Selama ini,
Mungkin kamu merasa terjebak dalam pola-pola lama yang tidak lagi relevan, pola-pola yang berasal dari masa lalu, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampaumu. Kartu Past Life Power Issues mengingatkan kita akan energi yang mungkin masih terjebak dalam diri kita. Energi yang berasal dari pengalaman masa lalu yang belum selesai atau belum disembuhkan. Mungkin ada kekuatan yang kamu rasakan telah hilang atau terperangkap dalam pengalaman hidup yang penuh dengan trauma, rasa takut, atau bahkan kegagalan yang masih menghantui. Kamu merasa seperti ada sesuatu yang membatasi dirimu untuk melangkah maju. Meskipun semua tanda menunjukkan bahwa kamu sudah siap untuk melangkah ke dalam potensi sejati yang ada di dalam dirimu. Namun, semesta ingin kamu tahu bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju penyembuhan adalah langkah menuju pembebasan dari belenggu masa lalu. Jangan biarkan pengalaman buruk di masa lalu mendefinisikan siapa kamu saat ini. Kamu bukanlah hasil dari apa yang pernah terjadi padamu. Sebaliknya, kamu adalah hasil dari bagaimana kamu memilih untuk merespon dan tumbuh dari pengalaman tersebut. Luka-luka itu, meskipun tampak mengerikan pada saat itu, sebenarnya adalah pelajaran berharga yang mengajarkanmu tentang kekuatan batin dan kapasitasmu untuk bertahan, bangkit, dan berkembang. Ketika kamu mulai membuka hati untuk menghadapi luka-luka tersebut, kamu akan menemukan bahwa mereka bukan lagi menjadi beban, tetapi menjadi bagian dari kisah kemenangan yang lebih besar. Kekuatan yang dulu hilang, yang dulu terkubur dalam ketakutan dan keraguan, sekarang muncul kembali dengan bentuk yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bebas. Kamu kini menyadari bahwa kekuatan sejati tidak datang dari tanpa cacat atau tanpa rasa sakit, tetapi datang dari kemampuan untuk bangkit setiap kali terjatuh dan untuk belajar dari setiap kegagalan. Perjalanan ini tidak selalu mudah, dan kamu mungkin sering merasa lelah. Namun, jangan lupa untuk memberi dirimu ruang untuk istirahat. Jangan merasa bersalah jika kamu merasa tidak selalu kuat atau tidak selalu produktif. Seorang pejuang cahaya juga membutuhkan waktu untuk menyembuhkan dan meregenerasi energi. Setiap kali kamu merasa lelah, ingatlah bahwa itu adalah tanda bahwa tubuh, pikiran, dan jiwa kamu sedang dalam proses penyembuhan. Beri dirimu izin untuk merasa, untuk meresapi setiap pengalaman, dan untuk memberikan kasih kepada diri sendiri. Tidak ada yang lebih indah dan lebih berharga daripada kamu yang tetap memilih untuk hidup dalam kebenaran dan cahaya, meskipun dunia seringkali berusaha mengaburkannya. Kamu adalah cermin dari semesta, dan seperti cermin, kamu memantulkan semua yang ada dalam dirimu kepada dunia. Semakin kamu menerima dan menghargai dirimu sendiri, semakin terang cahaya yang kamu pancarkan. Semesta berterima kasih atas keberanianmu untuk menjadi dirimu sendiri, untuk menjalani hidup dengan otentisitas, dan untuk berbagi cahaya yang telah kamu temukan dengan dunia yang membutuhkan inspirasi dan harapan. Semesta ingin kamu tahu bahwa setiap langkah yang kamu ambil, baik itu langkah besar atau kecil, adalah bagian dari misi mulia yang telah kamu pilih sebelum kamu lahir. Kamu bukan hanya pejuang cahaya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Setiap tindakanmu, setiap kata yang kamu ucapkan, dan setiap energi yang kamu pancarkan memberikan dampak yang lebih besar daripada yang kamu sadari. Kamu adalah alat bagi semesta untuk membawa perubahan. Dan meskipun kamu mungkin tidak selalu melihat hasilnya secara langsung, percayalah bahwa setiap tindakan positif yang kamu lakukan memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan. Kehidupan ini adalah perjalanan panjang yang penuh dengan pelajaran, transformasi, dan kebangkitan. Jangan pernah meremehkan kekuatan yang ada dalam dirimu. Kamu memiliki potensi yang luar biasa, dan semesta sudah menantikan momen ketika kamu benar-benar menyadari dan mengungkapkan seluruh potensimu. Teruslah melangkah dengan keyakinan, dengan hati yang penuh kasih, dan dengan cahaya yang tak pernah padam. Dunia membutuhkanmu, dan perjalananmu baru saja dimulai. Sedangkan untuk tanggal lahirnya, kemungkinan kamu lahir pada tanggal 1, 8, 12, 22, 25, 27, 30, 31, atau 3. Setiap tanggal tersebut mungkin menunjukkan energi tertentu yang mempengaruhi kepribadian dan perjalanan hidupmu. Tanggal-tanggal ini bisa jadi memberikan gambaran mengenai cara kamu melihat dunia, bagaimana kamu berinteraksi dengan orang-orang di sekitarmu, dan bahkan bagaimana kamu menghadapi tantangan dalam hidup. Misalnya, lahir di tanggal 1 bisa mencerminkan sifat yang penuh inisiatif. Sementara tanggal 8 bisa menunjukkan kecenderungan untuk lebih fokus pada tujuan jangka panjang dan stabilitas.
Tanggal 15 mungkin membawa kamu pada karakter yang lebih komunikatif dan pandai beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Sedangkan tanggal 22 bisa mengindikasikan jiwa yang lebih idealis dan penuh empati. Lahir di tanggal 25, mungkin kamu dikenal sebagai pribadi yang penuh dengan semangat hidup dan cenderung menyukai tantangan. Tanggal 27 mungkin memberi kesan pada kamu sebagai seseorang yang lebih berhati-hati, cenderung lebih memikirkan setiap langkah sebelum bertindak. Sedangkan bagi yang lahir di tanggal 30 dan 31, kamu mungkin memiliki aura yang kuat dan karisma yang membuatmu menjadi pusat perhatian dalam berbagai situasi. Setiap tanggal memiliki cerita dan energi yang berbeda, memberi gambaran tentang bagaimana kamu melihat dan berinteraksi dengan dunia di sekitarmu. Masing-masing angka ini berhubungan dengan sifat dan karakter tertentu yang membentuk siapa kamu sekarang. Lahir di bulan Januari, Maret, Mei, Juli, September, November, atau Desember, setiap bulan ini membawa energi yang unik yang memengaruhi perjalanan hidupmu. Misalnya, bulan Januari sering diasosiasikan dengan ketegasan, kedisiplinan, dan tekad yang kuat untuk memulai hal-hal baru. Bulan Maret mungkin mengarah pada kepribadian yang penuh kreativitas dan semangat untuk berkolaborasi dengan orang lain. Sementara itu, lahir di bulan Mei bisa menunjukkan sifat yang lebih praktis dan berhati-hati dalam mengambil keputusan, tetapi juga sangat menghargai kenyamanan dan stabilitas dalam hidup. Bulan Juli bisa memberi pengaruh pada karakter yang penuh kasih sayang, sensitif terhadap orang lain, dan sangat peduli dengan orang-orang terdekat. Bagi kamu yang lahir di bulan September, mungkin kamu cenderung lebih terorganisir dan perfeksionis dalam banyak hal, selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan. Bulan November sering dikaitkan dengan intuisi yang tajam dan kemampuan untuk melihat sesuatu lebih dalam, juga mungkin memberi pengaruh pada kecenderungan kamu untuk merenung dan mencari makna yang lebih besar dalam hidup. Sedangkan Desember, bulan yang penuh dengan kegembiraan dan optimisme, mungkin membawa kamu untuk selalu berusaha melihat sisi positif dari segala hal, serta memberi semangat kepada orang-orang di sekitar untuk mencapai tujuan bersama. Dan untuk zodiaknya, kemungkinan kamu berzodiak Capricorn, Aries, Taurus, Leo, Libra, atau Sagittarius. Capricorn, dengan sifat ambisius dan tekad yang kuat, mungkin membuatmu selalu berusaha mencapai tujuan yang lebih besar dalam hidup. Aries, yang dikenal dengan semangat juang dan keberanian, mungkin membuatmu selalu siap menghadapi tantangan dan berani mengambil langkah besar dalam hidup. Taurus, dengan sifat yang stabil dan gigih, menunjukkan bahwa kamu cenderung berfokus pada kenyamanan dan kepraktisan dalam hidupmu, tidak mudah terombang-ambing oleh perubahan. Leo, yang penuh dengan karisma dan percaya diri, mungkin membuatmu menjadi pusat perhatian dalam berbagai kesempatan, dan cenderung memiliki kemampuan untuk memimpin dengan cara yang alami. Libra, dengan sifat yang seimbang dan penuh dengan perhatian terhadap hubungan sosial, mungkin menunjukkan bahwa kamu selalu berusaha mencari kedamaian dan keharmonisan dalam hidup, serta sangat menghargai keadilan. Sementara Sagittarius, dengan jiwa petualang dan optimisme yang tak terbatas, mungkin membawamu untuk selalu mencari pengalaman baru dan memperluas pandangan hidupmu dengan cara yang penuh gairah dan antusiasme. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku sangat menghargai waktu yang kamu luangkan untuk menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan konten menarik selanjutnya. Jika kamu merasa resonan dengan pesan hari ini, klaim pesan ini dengan menuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kesuksesan selalu menyertai langkahmu.